Sebentar coba. Oke, minasan, kita akan belajar tentang buku pedoman ya. Di mana buku pedoman itu bisa yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Ya. Penelitian kuantitatif ini kita lihat dia ada teori variabel terikat, variabel bebas, ada hipotesis penelitian, ada kontrol validitas, kisi-kisi instrumen, ada hipotesis statistik. Nah, kalau kamu sudah memenuhi yang seperti ini, baru kamu sudah sesuai dengan sistematika penulisan pada penelitian kuantitatif, ya, menggunakan statistik. Nah, tapi yang sama itu apa ya? Kalau misalnya ini sama di kualitatif maupun kuantitatif maupun pengembangan itu sama, di mana ketika kita menulis bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah ini adalah kita harus menulis gap. Gap itu apa? Kesenjangan. Antara apa? Antara yang ada, yang sudah ada, itu dasen, dengan yang seharusnya. Kenyataannya kan gini, harusnya kan gini ya, tapi kok kenyataannya gini ya? Seharusnya dia kan udah bisa ya, bahasa Jepang N3 ya kalau dia sudah belajar 4 tahun, tapi kenyataannya kok kemampuannya dia N5, misalnya kayak gitu. Jadi itulah kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan yang ada, dasen dan dasolen. Ya. Kemudian ketika kita memaparkan itu, kita harus harus ada datanya, bukan ngomong-ngomong aja, tapi datanya apa? Kita berani bilang bahwa seperti itu, dari mana kita tahu? Harus mendapatkan pengetahuan itu dari cara-cara terpercaya, misalnya menggunakan observasi atau mencari data sekunder, misalnya mencari catatan gitu tentang itu, hasil tes apa, misalnya gitu ya. Jadi ada dokumen-dokumen itu namanya sekunder biasanya. Harus ada data, kalau enggak dipercaya. Karena nanti ketika kamu ujian proposal akan gini, oh kamu bilang kayak gini, dari mana kamu tahu? Kalau udah pendapat sendiri, tapi kamu seakan kamu tahu, padahal kamu nggak tahu, itu akan kelihatan sekali. Kita bisa kok berpendapat, bisa, tapi ketika kita memaparkan data gitu ya, ada 7 juta orang yang begini, itu kan udah ada jelas data ya, dari mana Anda tahu? Harus ada sumber. Ya, pakai undang-undang, peraturan, dan lain-lain. Itu sumbernya. Terus identifikasi masalah. Nah, di latar belakang itu juga harus ada masalah-masalah itu di latar belakang ini kita nyebutkan masalahnya. Ada masalah, tapi nanti diidentifikasi masalah, si masalah-masalah yang sudah kita sebutkan di 1.1 kita list. Bahwa ada masalah 1, 2, 3, dan lain-lain. Nah, kamu harus tahu yang namanya masalah dengan nggak masalah gitu. Ya, kalau misalnya kamu bilang, saya paling gampang bilang gitu ke mahasiswa. Eva Sensei pakai baju merah. Masalahnya di mana? Nggak kelihatan. Tapi identifikasi masalah itu harus seperti ini. Eva Sensei pakai baju merah, padahal sekarang hari Rabu. Di FBS hari Rabu dosen itu pakai baju hitam putih, misalnya gitu. Kan kelihatan, oh dia salah baju sendiri gitu. Ya, mengerti maksud saya ya? Masalahnya itu apa gitu. Jangan sampai kita ngomong-ngomong aja, tapi nggak kelihatan masalahnya di mana gitu. Jadi dia harus berupa masalah, misalnya terjadi terdapat kekurangan apa, terdapat kendala apa. Nah, kan kelihatan masalah gitu. Karena kadang-kadang kalian itu bikin identifikasi masalah sesuatu yang bukan masalah gitu. Ya, jadi coba kita lihat masalah itu kayak gimana sih ya. 1 2 3 4 5 misalnya sampai 5. Misalnya ada masalah 5, tapi kita batasi masalahnya. Ternyata ada 5 masalah, tapi dibatasi. Jadi kan penelitian kita kan nggak mungkin kita meneliti sebelumnya. Jadi kita membatasi hanya meneliti yang misalnya nomor 1 dan 2 tadi, yaitu hanya meneliti tentang ini dan ini. Tuh.
Itu identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Di sini dibatasi. Yang kita sudah sebutkan ini yang sampai 5 ini kita batasi. Kita hanya 2 aja yang akan kita cari tahu, misalnya gitu. Terus ini adalah sangat penting, rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian, hal yang kamu mau cari tahu. Ya. Hal yang kamu mau cari tahu. Coba lihat proposal saya aja deh ya. Misalnya proposal aja, masih stop sharing. Ini ya, tunggu dulu. Isi proposal enable-nya mana ini kok nggak bisa? Ini kok nggak bisa kelihatan ya. Udah nggak apa-apa gini. Kelihatan ya Minasang ya? Kelihatan ya? Bab 1 pendahuluan. Oke. Bab 1 pendahuluan. Lihat nih ya. Jadi ada gini. Ada latar belakang, apa sih masalah yang ada gitu ya. Apa yang sudah diketahui tentang hal ini. Kemudian, nah ini misalnya, sebelum saya memutuskan teliti ini, saya sudah melakukan studi duluan. Misalnya di sini, saya kan mau mengembangkan, bukan mau ya, kalau misalnya mengembangkan itu penelitian pengembangan itu bukan maunya kita. Kalau penelitian ke pengembangan itu kayak gini istilahnya, sederhananya ya, misalnya Karisang ulang tahun. Karisang ulang tahun, terus aku sih maunya ngasih dia tumbler gitu. Soalnya aku suka tumbler, bukan gitu konsepnya. Konsepnya adalah Karisang itu perlu apa? Kita cari tahu, Karisang kamu perlu apa? Oh, aku perlunya buku metodologi penelitian misalnya gitu. Kita kasih dia itu gitu. Jadi buku penelitian pengembangan itu bukan aku mau buat ini, aku mau kasih dia ini, bukan. Dia maunya apa? Dia perlunya apa? Itu penelitian pengembangan. Berawal dari analisis kebutuhan. Jadi saya tidak bisa memaksakan aku mau bikinin video animasi, nggak boleh. Dia perlu apa enggak gitu. Kalau dia enggak perlu, punya kita nggak dipakai. Sebagus apapun media ajar yang kita buat, misalnya kamu buatin LKS yang keren banget atau buku yang keren banget, kalau dia enggak perlu, enggak akan dia pakai Minasang, maka tidak akan berdaya guna. Nah, makanya di sini saya cari tahu dulu. Misalnya, saya wawancara dulu si pengampu mata kuliah. Apa sih kendalanya? Si pengampu mata kuliah bilang dia itu ada kendala gitu ya, kendala menyediakan media pembelajaran misalnya seperti itu. Kendala karena dia nggak masalah waktu gitu ya, dia untuk buat sendiri tuh nggak bisa. Gitu. Terus di YouTube ada sih, cuma durasi videonya panjang. Jadi kayak dia melihat kayaknya mahasiswa itu bosen kayak gitu. Nah, begini Minasang, kalian mungkin pernah mendengar yang namanya ini ya, triangulasi data. Saya mau mencari tahu ada apa ya yang diperlukan di mata kuliah tersebut. Saya udah nanya nih ke si dosen, tapi saya tidak mudah percaya. Itulah sifat peneliti. Peneliti itu tidak mudah percaya, Minasang. Bukannya kita bilang dia bohong, gitu enggak. Tapi kita akan berusaha untuk meyakinkan benar nggak sih? Caranya adalah, saya lakukan lagi kuesioner studi pendahuluan. Saya sebar ini. Ini kan tadi saya nanya sama si dosen. Sekarang tanya sama siswanya. Soalnya si dosen bilang ada kendala videonya dan begini-begini, mahasiswa cepat bosen ya. Tapi benar nggak sih gitu? Lalu ini kok kebuka lagi. Oke, ini. Kenapa ya hari ini? Oke, benar nggak sih? Akhirnya saya cari tahu dengan kuesioner. Ternyata kuesioner ini memperkuat si dosen itu bilang apa, ternyata benar gitu. Mereka bilang membosankan dan lain-lain ya, video-video di YouTube yang panjang gitu ya. Terus akhirnya 70% bilang perlu dikembangkan video misalnya gitu. Lagi saya tanya, video yang kayak gimana gitu. Jadi benar-benar berdasarkan kebutuhan dia apa, bukan saya mau buatin dia apa. Tapi kebutuhannya dia apa? Seandainya nanti si
mahasiswa itu menjawab, yang paling perlu dikembangkan adalah LKS. Ya berarti LKS yang kita kembangkan. Karena titik tolak kita adalah dia perlunya apa sih gitu. Kemudian ini agak beda ya Minasang, ini sistematikanya beda dengan punya kalian di buku pedoman karena ini penelitian dosen. Tapi seperti inilah kasarnya ya. Misalnya masalah bagaimanakah tingkat. Nah, ini berlaku untuk semua penelitian ya. Kalau kamu sudah berani nanya, kamu harus siap-siap jawab. Jangan sampai kamu itu nanya di rumusan masalah penelitian, nanti terakhirnya ketika sudah hasil nggak ada jawabannya gitu. Ketika saya sudah berani nanya bagaimanakah bentuk, nanti saya harus jawab itu di hasil. Ketika saya sudah melakukan penelitian, nanti ada hasil, nanti saya akan menjawab ini. Bentuk video animasi yang sesuai adalah bla 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 bla. Bagaimanakah tingkat kelayakan? Tingkat kelayakan video animasi berdasarkan uji ahli adalah sekian, oleh uji ahli media mendapatkan skor 80 dan itu adalah dalam kategori sangat baik misalnya kayak gitu. Jadi ini apapun yang kita tanya di sini harus dijawab. Kemudian antara rumusan sama tujuan itu harus nyambung. Jangan sampai rumusan itu nggak nyambung dengan tujuan. Bagaimanakah bentuk video animasi? Di sini tiba-tiba jenis muncul, nggak bisa. Ya, ini bentuk, ya berarti bagaimanakah bentuk untuk mengembangkan video. Bagaimanakah tingkat kelayakan untuk menganalisis tingkat kelayakan. Ya, wah ini kok agak gimana sih ini kok ada banyak sekali orang-orang bunyi terus ini ya. Oke, urgensi. Nah, ini tadi urgensinya apa gitu ya. Kalau luaran penelitian sih enggak ya, kamu kan enggak. Kemudian masih tentang ini ya, apa sih yang sama, apa yang beda. Misalnya kajian penelitian sebelumnya. Oh ya, Minasang, misalnya kalian mau menyesuaikan dengan jurnal nanti, sebenarnya sih lebih baik mengutipnya itu sumbernya ditaruh di belakang gitu. Bukan di depan, tapi di belakang gitu, kalau bisa ya. Coba kemudian penelitian yang relevan misalnya adalah penelitian yang nyambung dengan penelitian kamu meneliti tentang video animasi menggunakan MDLC, misalnya kita bisa baca yang menggunakan metode ini juga, sama-sama menggunakan video animasi juga, ini juga dia menggunakan Powtoon sebagai media pembelajaran, persepsi terhadap Powtoon, pokoknya yang nyambung dengan itu. Semakin nyambung, semakin baik. Ya, kemudian tapi kita harus jelaskan juga nyambungnya itu di mana. Dan bedanya tuh apa? Tuh harus. Misalnya kalian per sumber ngasih tahu relevansinya apa bisa, atau sekalian terakhirnya ya sebenarnya kalau saya sih nggak masalah. Kemudian media pembelajaran ya. Misalnya media pembelajaran tuh apa? Istilahnya kayak karakteristiknya kayak itu masuk di sana. Ya, ini banyak nih dari sumber-sumber Minasang. Setiap kita nulis apapun, manfaat animasi dan multimedia ini udah jelas-jelas bukan saya yang bilang. Saya bukan ahli dalam bidang media pembelajaran. Saya tentunya mengutip dari mana? Harus ada sumber. Sumber, jangan sumbernya itu kamu Munir, siapa Munir tahun 2021 menuliskan buku yang berjudul enggak usah. Nama belakang tahun, selesai urusan. Ya, nggak usah kasih tahu nama bukunya apa, jurnalnya apa, karena itu pasti ada di daftar pustaka kamu. Kalau saya di sini sudah bilang ada Munir, di daftar pustaka saya kamu cari Munir pasti ada. Munir nih. Kalau di atas saya bilang ada Nur Kancana, di daftar pustaka harus ada Nur Kancana. Jangan sampai yang kita kutip nggak ada di sini. Yang ada di sini nggak kita kutip, itu nggak nyambung nanti. Ya. Oke. Kemudian
apa peta jalan penelitian kalian enggak ya, metode. Nah, metode ini adalah gimana sih caranya kamu itu mendapatkan data, itu caranya, itu namanya metode. Misalnya ya, nih misalnya subjek dan objek. Subjeknya itu berapa? Subjeknya itu siapa? Berapa? Subjeknya satu orang ahli isi, satu orang ahli media, terus uji coba beta, uji coba kelompok kecil itu ke mahasiswa. Berapa mahasiswanya? 6. Mahasiswa apa? Mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jepang Undiksa. Terus kenapa 6? Berdasarkan apa? Bisa kita sebutkan dari mana. Terus misalnya instrumen penelitian. Nih, saya kan ngakunya bilang, oh aku pakai wawancara semi terstruktur dan kuesioner. Ini seharusnya ditambahkan ya. Wawancaranya itu pakai pedoman wawancara yang kayak gimana? Kalau kuesioner, pakai kuesioner yang kayak gimana? Gimana caranya disebarin? Apakah langsung ataukah daring, misalnya Google Form dan lain-lain, kayak gimana? Bagaimana cara penyebarannya? Itu harus jelas. Kapan disebarkan? Itu juga. Tapi ini kan kalau kapannya karena akan dilakukan kan belum. Tapi ketika kamu sudah melakukannya, kamu harus ngupdate bab 3-mu ini. Kapannya itu harus ada. Wawancara dilakukan 2 kali. Oh, Tiara angkat tangan ya. Tiara silakan, Pak Tiara. Sensei, ininya nggak gerak di saya, Sensei. Enggak, sama yang lain gerak enggak? Tidak, Sensei. Hah? Sensei. Enggak gerak. Oke. Tidak, Sensei. Oke. Coba kita stop sharing. Oke, makasih Tiara dan teman-teman. Ini kelihatan bab 3. Sudah. Sudah. Kelihatan, Sensei. Oke. Ya silakan aja ya. Seandainya saya presentasi ada nggak jelas di kalian, karena saya nggak tahu di tempat saya kan kelihatan gitu ya. Kalau tempat kalian nggak kelihatan. Oke. Ini bab 3.3. Nah ini kayak gini ya. Wawancara semi terstruktur. Misalnya saya melakukan ini. Wawancaranya itu, misalnya kuesioner ya, anggap kuesioner di sini. Kuesionernya itu kuesioner tipe apa? Misalnya terbuka dan tertutup. Kalau tertutup kan kamu tahu yang kayak cuma ada pilihan A, B, C, D, atau misalnya dia ada pilihan sangat setuju, sangat tidak setuju, yang kayak gitu itu tinggal centang, jawabannya sudah ada, kita tinggal memilih, itu namanya tertutup, kuesioner tertutup. Sedangkan kuesioner terbuka adalah yang kayak gini, minasang. Berikan pendapat Anda mengenai bla bla bla. Itu kuesioner terbuka. Kita jawab dengan paragraf misalnya, atau dengan jawaban kita sendiri. Tidak dibatasi. Itu kuesioner terbuka. Nah, terus di sini saya cerita bahwa kuesioner wawancaranya 1 kali. Kuesionernya dibagikan ke mahasiswa. Enggak, uji ahli. Ini kuesioner uji ahli itu kayak gimana? Terdiri dari 2 aspek, kualitas materi, kemanfaatan. Kualitas berapa butir pertanyaan, pertanyaannya poinnya apa. Kayak gitu. Jadi jangan sampai bab 3 itu cuma metodologi adalah gitu. Enggak, bab 3 itu gimana sih caraku dapat data itu diceritakan. Sama siapa yang aku hubungi, siapa yang aku teliti sehingga aku bisa dapat data. Aku dapat data itu aku pakai instrumen apa? Misalnya instrumen kuesioner, gitulah gampangnya ya. Kuesionernya tuh kayak apa? Berapa kali aku sebarkan? Kepada siapa? Gimana caranya? Kayak gitu. Itu namanya bab 3, minasang. Karena kalian tuh sering bab 3 itu tidak menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan data. Bab 3-nya sekedarnya aja gitu. Ya. Jadi yang seperti yang saya bilang ya tadi mungkin berarti enggak. Misalnya gini, saya bilang ada sumber Nur Kancana dan Sunartana. Ya. Berarti di sini harus ada. Di daftar pustaka saya harus ada dia Nur Kancana oh ini dia. Apa yang kita kutip ada di daftar pustaka. Apa yang ada di daftar pustaka adalah yang kita kutip. Nggak ada ceritanya kalau di sini ada Sugiartono, diisi nama Sugiartono itu nggak bisa. Atau mungkin Sugiartono itu saya kutip diisi, kamu cari daftar pustaka nama dia nggak bisa juga. Ya, bolak-balik seperti itu. Oke, jadi itu
tentang bab 3 intinya adalah menceritakan gimana sih caranya saya dapat data. Tuh. Coba kita kembali ke pedoman penulisan. Nah, pedoman penulisan ini kembali ke punya kalian ya. Sekali lagi saya tadi bilang rumusan masalah, kalau rumusannya 2 ya tujuannya 2 dan harus nyambung antara rumusan dan tujuan. Ya, kajian teori ya teori-teorinya apa? Penelitian yang relevan itu berarti penelitian sebelumnya yang nyambung sama yang kita mau teliti ini. Kerangka berpikir nanti biasanya kalau kerangka berpikir ini kalian diminta bikin tabel gitu. Ya, bikin diagram gimana kita berpikirnya dari apa sampai nanti analisis kesimpulan. Kemudian hipotesis nih kalau kuantitatif ya. Hipotesisnya gimana? Bahwa apa berpengaruh terhadap apa kan biasanya gitu. Hipotesis penelitian itu seperti apa? Kita harus banyak baca penelitian. Ini harus jelas ya Nasang nih kayak yang saya bilang. Tempat dan waktunya apa, kapan. Kadang-kadang ada kok penelitian yang nggak jelas tempatnya. Ini di mana gitu. Waktunya kapan gitu, nggak tahu. Terus yang diteliti siapa, nggak tahu juga gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi jangankan kalian yang misalnya anggaplah mahasiswa yang baru belajar. Yang sudah dosen pun, saya pun kadang melakukan hal yang kesalahan-kesalahan itu gitu. Nah, sebenarnya proposal itu kamu cuma 1 sampai 3 loh Minasan. Tapi ingat ada daftar pustaka ya, ada daftar tabel dan lain-lain. Kalau nanti sudah ini baru 4 sampai 5 adalah ketika kamu sudah menulisnya, sudah mulai meneliti. Nah, coba kalau misalnya yang kalian itu banyak adalah di kualitatif. Coba kita bahas yang kualitatif ya. Sebentar saya bahas. Nah, ini yang kualitatif Minasang. Kualitatif itu seperti ini. Ini mungkin lebih sering kalian lihat karena nggak ada hipotesis statistik dan lain-lain ya. Terus tujuan, manfaat, oke. Nah, kalian lihat ini. 1 sampai 3 tadi saya sudah jelaskan ya. 4 sampai 5 ini apaan ya? Hasil penelitian dan pembahasan, implikasi. Ya. Ini isi bagian awal pendahuluan. Nah, ini kan kalian bisa baca. Bagian 4 itu intinya adalah hasil hasil penelitian. Coba kamu ingat-ingat ya. Kalau hasil saja. Jangan memberikan pendapat di sana. Jangan memberikan argumentasi di sana. Jangan menganalisis dengan teori di sana. Hasil aja kamu nemunya apa. Jadi hasilnya itu misalnya bisa berbentuk seperti ini ya. Misalnya hasil wawancara apa? Misalnya dia uraian data fakta yang kamu temukan gitu. Misalnya dia adalah berbentuk angka, mungkin kita sajikan dalam bentuk tabel hasilnya aja apa. Tuh. Jangan memberikan pendapat, jangan memberikan argumentasi. Nanti di bagian pembahasan, nah jadi sebenarnya 4.1 ini ada 2 bagian Minasang. 4.1.1 hasil, 4.1.2 pembahasan. Jadi ini pembahasan ya. Nah, pembahasan ini di pembahasan baru kita menggunakan ini apa sih namanya teori kita masukkan di sana. Ya, di pembahasan ada teori, kita analisis, ada pendapat kita itu baru di pembahasan. Kemudian nanti kamu baca bab 5, implikasi itu apa? Dampak, konsekuensinya dari penelitian itu apa? Baru di sini. Nah, apa beda rangkuman sama simpulan? Kalau rangkuman itu dari awal, dari konteks sampai ke hasil aja. Sedangkan simpulan itu dia menjawab rumusan masalah. Ya, ini kok ada banyak. Tunggu sebentar ya. Ini kayaknya Yeni Sensei menghubungi, mungkin dia mau pakai Zoom Prodi.
Oke. Sebentar ya. Saya bilang saya pakai sebentar lagi selesai. Oke. Simpulan. Simpulan itu menjawab rumusan masalah. Misalnya kamu tadi nanya apa? Bagaimanakah video animasi yang sesuai? Itu harus dijawab di sini. Bagaimanakah kelayakan video animasi? Itu harus dijawab di sini. Itulah beda rangkuman dengan simpulan. Karena kadang-kadang minasang tidak bisa membedakan rangkuman dengan simpulan. Rangkuman itu sampai hasil aja, belum sampai menjawab pertanyaan. Ya, sedangkan simpulan baru menjawab pertanyaanmu. Dan saran itu harus jelas minasa sarannya, jangan sekedarnya naruh saran, bukan. Kepada siapa sarannya? Terus apa isi sarannya? Gimana cara melaksanakan saran? Itu harusnya ada di saran. Dan saran ini harusnya berkiblat dari ini. Apa sih? Saran harusnya berkiblat dari si penelitianmu. Misalnya, penelitianmu itu neliti tentang jenis-jenis apa ya kalimat perintah, misalnya jenis-jenis kalimat perintah. Ternyata ada 4 jenis, tapi ada 1 jenis, ada dari 5 jenis, teorinya bilang ada 5, tapi kok kamu nemu cuma 4, ada 1 yang kamu tidak temukan. Wah, kok yang 1 ini aku nggak temukan ya? Menarik kali ya untuk mencari tahu lebih jauh tentang 1. Atau dari 4 itu ada 1 yang sering sekali muncul. Bisa misalnya itu kita dalami khusus 1 itu aja. Nah, itu saran dari penelitian itu kita punya ide-ide, kita taruh di saran. Sehingga peneliti selanjutnya, misalnya adik kelasmu, ketika dia baca saranmu, dia jadi, oh si kakak ini memberikan saran bahwa penelitian selanjutnya aku neliti yang terkait, tapi begini gitu. Jadi nanti dari saran ini bisa loh jadi sebuah penelitian baru. Adik kelasmu bisa punya ide dari saranmu. Misalnya saya meneliti bahasa wanita Jepang itu di Ubud misalnya. Tapi saya lihat, kayaknya di Sanur juga menarik karena begini-begini. Saya bisa kasih saran gitu, meneliti di Sanur gitu karena begini-begini. Atau bisa juga saya bilang saran untuk meneliti bahasa wanita Jepang, tapi pada suatu komunitas tertentu yang berbeda. Kalau saya kan komunitas tukar buku, mungkin ada di komunitas minum teh misalnya gitu. Jadi saran itu saya taruh dengan real di sana, bukan sekedarnya diharapkan untuk membuat penelitian sejenis, ya nggak neliti juga bisa nulis kayak gitu. Sejenis kayak gimana, apa yang sama, apa yang beda harus jelas gitu. Saran itu real gitu. Jadi penelitian ini meneliti pada komunitas tukar buku, akan menarik untuk meneliti penelitian sejenis tapi pada komunitas yang berbeda. Contohnya komunitas apa gitu. Itu disebutkan, seperti itu kita menulis saran. Ya. Oke. Udah puyeng apa belum ini? Ada pertanyaan nggak, Minasang? Sampai sini dulu. Dari saya tidak ada, Sensei. Mungkin sambil jalan bakal ada nanti. Oke deh. Oke, sebentar saya